Hai semuanya, kali ini Mimin bakal menceritain sebuah film tentang sebuah kuil perguruan kungfu di mana di dalamnya ada dua bersaudara yang terpisah karena keadaan. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan komen ya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar selalu dapat update dari video kami. Kalau udah, langsung aja kita mulai. Putar intronya dulu dong. Selamat datang di AR 412. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak. Nampak dia pergi untuk menemui kakaknya. Niatnya mau ngajak bermain, tapi si kakak malah mengusirnya pergi dan berkata kalau dia tidak ingin bertemu dengan adiknya lagi. Mendengar itu si adik pun pergi. Dia berjalan pulang sambil menangis. Sialnya dia malah bertemu para bocah nakal yang membulinya. Melihat itu, si kakak pun menyusul. Dia berusaha melindungi adiknya dari bocah-bocah nakal itu. Setelahnya, si kakak mengajak adiknya untuk bersantai di taman. Nampak mereka sangat akrab dan dekat. Sang adik berkata kalau suatu saat dia akan berlatih kungfu supaya bisa memukuli bocah-bocah nakal itu. Tapi kakaknya melarang karena kungfu harusnya digunakan untuk melindungi yang lemah, bukan menindas orang lain. Saat pulang, sang kakak bertemu dengan ibunya. Dia kaget karena mengetahui anaknya dipukuli. Sang ibu memberinya sebuah giok, di mana itu adalah giok naga. Dia menyuruh anaknya untuk berjanji kalau dia tidak akan pernah berkelahi ataupun berbuat jahat. Suatu hari, anak itu pulang. Dia melihat kalau rumahnya sudah terbakar. Melihat itu sontak membuatnya kaget dan khawatir. Dia berniat menyelamatkan ibunya, tapi dia dicegah dan dibawa ke tempat aman oleh seorang bapak-bapak. Scene beralih memperlihatkan sebuah cerita tentang sebuah kuil yang disebut Gerbang Naga dan Harimau. Kuil itu didirikan oleh dua master kungfu, yaitu Fu Hu dan Jiang Long, di mana kuil itu menjadi tempat berlatih para anak-anak jalanan untuk melindungi diri dari penindasan. Fu Hu memiliki seorang anak bernama Dragon, anak yang sama yang diperlihatkan di awal tadi. Dia menjadi satu bagian dengan adiknya, Tiger. Keduanya sama-sama memiliki giok sesuai namanya, Dragon dengan giok naga, sedangkan Tiger dengan giok harimau. Tapi Dragon nampak tidak tertarik dengan kuil dan memutuskan untuk pergi bersama ibunya. Beberapa tahun berlalu, kini Tiger sudah tumbuh besar. Saat lagi asik jalan-jalan, dia bertemu dengan seorang cewek bernama Xiao. Nampak mereka sudah kenal sejak lama. Keduanya pun mengobrol tentang masa-masa sekolah. Tapi anehnya, obrolan mereka seperti nggak nyambung. Yang ternyata mereka salah orang. Lah, telat banget nyadarnya. Tapi setidaknya dengan begitu, Tiger dapat kenalan baru. Scene berpindah ke sebuah tempat. Kita akan diperlihatkan seseorang bernama Shibumi, sosok misterius yang dikabarkan sangat kuat dan ahli dalam hal kungfu. Bahkan dia berhasil mendirikan sebuah geng yang disebut Loucha. Shibumi menyuruh anak buahnya, Rosa, untuk memberikan plakat Loucha kepada bos gangster. Namanya Kun, orang yang menyelamatkan Dragon saat dia masih kecil. Dan rupanya dia adalah bos gangster paling ditakuti di kota itu. Rosa menyuruh Kun untuk menjaga plakat itu, jangan sampai terjadi apa-apa, karena plakat itu sangat berharga sebagai tanda kehormatan geng Loucha. Kembali ke Tiger, dia pergi ke restoran bersama teman-temannya. Tapi di sana dia melihat beberapa orang berbaju hitam yang ternyata adalah bawahan Kun. Tak lama datang geng lain berbaju putih. Mereka ingin menemui Kun untuk membahas tentang plakat Loucha, di mana si bos sangat ingin memilikinya. Di tempat yang sama datang 3 orang berandalan. Mereka mendatangi keluarga yang lagi asik makan untuk menagih hutang. Keluarga itu diajar habis-habisan. Tiger yang mau melawan dicegah teman-temannya. Tapi karena udah gregetan, Tiger langsung menghajar berandalan itu, yang mengakibatkan pertemuan Kun dan bos gangster terganggu. Plakat Loucha terjatuh dan langsung dicuri oleh temannya Tiger. Melihat itu, Kun memerintahkan bawahannya mengambil plakat itu kembali, sehingga Tiger harus bertarung melawan semua bawahan. Nampak Tiger sangat jago dalam kungfu, di mana dia bisa mengalahkan semua musuh dengan mudah. Sampai tiba-tiba datang bawahan lain. Dia mencoba melawan Tiger, dan dengan mudahnya Tiger dikalahkan. Yang ternyata itu adalah Dragon, kakaknya si Tiger, di mana dia kini menjadi anggota geng milik Kun.
Tidak mau keributan menjadi semakin parah, Kun membiarkan Tiger pergi. Melihat itu, membuat salah satu anak buah Kun bernama Skelly marah. Dia tidak terima kalau Kun membiarkan pencuri plakat itu pergi. Tapi Dragon menjelaskan kalau mereka terus bertarung, kondisi akan jadi semakin parah. Malahan geng sebelah bisa-bisa join tawuran itu. Meski begitu, Dragon berjanji akan mengambil kembali plakat Locha. Beralih ke Tiger dan kawan-kawan, nampak mereka lagi asik makan di restoran. Mereka makan sepuasnya, mengingat kalau mereka memiliki plakat Locha yang harganya sangat mahal. Tapi tiba-tiba datang Dragon yang langsung mengambil plakat itu. Dia juga menghajar Tiger yang berniat melawan. Tidak mau buat keributan, Dragon pun langsung pergi. Tapi Skelly malah datang bersama anak buahnya dan berniat menghajar Tiger dan teman-temannya. Dragon meminta Skelly tidak memperpanjang masalah ini. Tapi karena Skelly ngotot, Dragon pun langsung menghajarnya, sehingga dia harus bertarung dengan semua bawahan. Dragon nampak dengan mudah membantai semuanya. Pertarungan itu membuat seisi restoran kacau, bahkan sampai mengganggu seorang pria yang lagi asik makan. Karena kejadian itu, si pria pun ikut bertarung, di mana dia menghabisi para pasukan dengan menggunakan ruyung miliknya. Selesai menghabisi semua musuh, Dragon pun pergi membawa plakatnya. Tanpa dia sadari kalau giok naga miliknya terjatuh dan diambil oleh Tiger. Tiger lalu menemui pria asing tadi yang memperkenalkan dirinya bernama Turbo. Setelah puas di restoran, mereka pergi ke kuil gerbang naga dan harimau, tempat Tiger dan teman-temannya tinggal. Nampak di sana, para bocil-bocil berlatih dengan keras. Tiger menemui sang master, Jianglong, untuk mengabarkan kejadian restoran tadi, di mana dia bertemu dengan kakaknya, Dragon, dan mendapatkan giok naga miliknya. Mendengar itu, Jianglong menyuruh Tiger untuk membawa Dragon kembali ke kuil. Itu mungkin mustahil, tapi Tiger mau mencobanya. Di sana juga ada si Turbo. Dia menemui Jianglong untuk meminta diperbolehkan bergabung di kuil, karena dia merasa sudah cukup kuat dan layak masuk di sana. Tapi Jianglong nampak tidak peduli dan langsung mengusirnya pergi. Yah, kasihan. Sesekali, Tiger datang menghampiri Turbo. Dia tertarik dengan jurus ruyungnya dan meminta Turbo mengajarinya. Dengan senang hati, Turbo pun berlatih bersama Tiger. Beralih ke Dragon, dia sedang berbincang dengan adik tirinya yang ternyata adalah Xiao. Xiao berkata kalau sebentar lagi ayahnya, Kun, akan pensiun. Dia akan melepaskan semua bawahannya termasuk Dragon. Xiao lalu bertanya kemana Dragon akan pergi setelah selesai menjadi anak buah Kun. Tapi Dragon hanya diam karena dia tidak tahu harus kemana. Tiba-tiba datang Tiger di sana. Dia ingin mengembalikan giok naga milik Dragon. Tak lupa dia mengajak kakaknya untuk kembali ke kuil. Tapi Dragon menolak. Dia tidak tertarik sama sekali pada kuil dan langsung pergi meninggalkan Tiger. Xiao yang mendengar itu merasa kasihan. Dia mengajak Tiger bertemu di kafe. Xiao berniat untuk membantu Tiger memperbaiki hubungannya dengan sang kakak. Tapi karena belum punya rencana, dia hanya memberikan nomor teleponnya pada Tiger, supaya nanti kalau udah dapat ide, Xiao bisa mengabarinya. Bilang aja kalau naksir. Kembali ke Dragon, dia didatangi Kun dan diajak bicara tentang masa pensiunnya. Dragon awalnya agak bingung harus pergi kemana, mengingat dia sudah menganggap Xiao dan Kun sebagai keluarganya. Tapi Kun menyarankan Dragon untuk pergi kembali ke kuil. Esoknya, di kuil, nampak Turbo sedang berlatih ruyung. Tapi itu malah menarik perhatian anak-anak, dan mereka berlatih ruyung di dalam kuil dengan menggunakan sandal. Melihat itu sontak membuat Jianglong kesal. Dia menutup kuil dan mengusir Turbo pergi. Tidak terima akan hal itu, Turbo pun memaksa masuk ke dalam kuil dan dia menantang Jianglong untuk bewan. Jianglong pun menerimanya dan dia hanya memakai sandal jepit sebagai senjata. Buset dah. Tapi meski hanya dengan sandal, Jianglong mampu dengan mudah mengalahkan Turbo. Hal itu membuatnya terkejut. Jianglong lalu berkata kalau Turbo terlalu sombong. Padahal skill ruyungnya masih di bawah rata-rata. Auto kena mental dong si Turbo. Seharian Turbo hanya merenung. Dia kepikiran sama ucapan Jianglong. Sampai akhirnya dia kembali menemuinya untuk meminta maaf.
Turbo sadar kalau kungfu tidak hanya soal kekuatan, tapi juga soal hati. Saat mau pergi, Jianglong mencegahnya dan memperbolehkan Turbo tinggal di kuil sebagai tukang bersih-bersih. Beralih ke Dragon, dia menemui Rosa untuk mengembalikan plakat Loucha. Rosa di sini membahas tentang Kun yang mau pensiun. Oleh karena itu, dia mengajak Dragon untuk bergabung dengan geng Loucha, mengingat kalau dia sangat kuat dan Shibumi pasti akan menerimanya. Tapi Dragon tidak tertarik. Dia sama sekali tidak mau bergabung dengan geng Loucha. Mendengar itu, Rosa pun kecewa, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Paginya, Dragon mengajak Tiger bertemu. Mereka mengobrol tentang masa kecil mereka. Dragon berkata kalau dia sebenarnya bangga pada adiknya yang tidak menggunakan kungfu untuk menindas orang lain. Dragon juga mengabarkan kalau dia akan kembali ke kuil, yang membuat Tiger senang karena akhirnya dia dan kakaknya bisa bersama kembali. Malamnya, nampak Xiao yang sedang bermain baseball bersama teman-temannya sambil ditemani oleh sang ayah. Kun bangga melihat Xiao yang sangat jago bermain baseball, dan dia mengajak anaknya untuk bermain bersama sambil menunggu Dragon datang menjemput. Dragon sendiri sedang bersiap, tapi dia tiba-tiba diajak bertemu oleh Rosa. Rosa mencoba menggoda Dragon. Dia berkata kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya. Rosa ingin merayakannya bersama Dragon seperti dulu, yang ternyata keduanya sudah saling kenal sejak lama, di mana Rosa ini sangat mencintai Dragon dari dulu sampai sekarang. Dia sangat berharap bisa hidup bersama Dragon. Sayangnya Dragon cuek sama dia. Suasana nampak romantis, tapi semua itu hancur ketika Rosa mengatakan niat sebenarnya dia mengajak Dragon bertemu, di mana ternyata Shibumi-lah yang menyuruhnya. Hal itu dilakukan supaya pasukan yang lain bisa pergi untuk menghabisi Kun dengan aman. Ya, Shibumi ingin membunuh Kun supaya dia dan gengnya bisa menguasai kota seutuhnya. Kun yang lagi asik bermain baseball kedatangan para bawahan Shibumi. Mereka menyerang dan berusaha membunuhnya. Kun mencoba melawan, tapi sial, dia ditusuk dari belakang oleh Skelly. Ya, Skelly berkhianat. Dia kesal pada Kun yang tidak pernah menganggapnya. Dan setelahnya, Kun pun dihajar sampai tewas. Melihat itu, sontak membuat Xiao kaget. Dia mencoba melawan para pasukan, tapi apa gunanya? Xiao tidak bisa mengalahkan mereka. Dari kejauhan, nampak Dragon datang ke sana. Dia menghajar satu persatu pasukan musuh. Dengan keahlian bertarungnya, Dragon berhasil menghabisi mereka semua. Bahkan dia masih sempat menyelamatkan Xiao yang mau dibunuh oleh Skelly. Sialnya, salah satu musuh berhasil membuatnya terluka, yang seketika membuat Dragon tak berdaya. Selesai melumpuhkan semua musuh, Dragon lalu membawa Xiao ke kuil. Dia meminta Tiger untuk menjaga dan merawatnya, sedangkan Dragon akan pergi entah kemana. Sialnya, karena luka yang parah, Dragon malah pingsan di tengah jalan. Di alam bawah sadarnya, Dragon melihat sosok dirinya yang masih kecil. Dia menghampiri Dragon dan memberikan giok naga miliknya, seakan Dragon diajak kembali ke kuil. Beralih ke Rosa, dia mengabarkan ke Shibumi kalau pasukan mereka sudah habis dibantai Dragon. Shibumi mengira kalau Dragon adalah anggota kuil, sehingga suatu malam dia mendatangi kuil untuk menghancurkannya. Turbo yang menyadari itu berusaha menghadang, tapi hanya dengan satu kali pukulan, dia langsung tepar dong. Bahkan Tiger pun bisa dikalahkan dengan mudah. Jianglong maju melawan dengan senjatanya. Nampak Jianglong kewalahan melawan Shibumi. Apalagi dia sudah mengeluarkan jurus ultinya, di mana dengan jurus itu, dia bisa membengkokkan senjata Jianglong. Dan dengan pukulan mautnya, Jianglong pun tergeletak tak berdaya. Shibumi terus menghajarnya berkali-kali. Merasa tidak kuat, Jianglong berpesan pada Tiger untuk membawa Dragon kembali ke kuil dan meneruskan kuil ini bersamanya. Baru setelahnya, Shibumi membunuh Jianglong. Mendengar suara keributan, Xiao pun datang memeriksa, dan dia dibuat terkejut melihat tempat itu sudah berantakan. Xiao juga melihat Turbo dan Tiger yang terluka parah.
Merasa tidak bisa mengobatinya, Xiao membawa mereka untuk menemui seseorang bernama Qi yang dipercaya bisa menyembuhkan semua jenis penyakit. Sesampainya di depan kuil, Xiao berusaha naik untuk menemui Qi. Udah setengah jalan, Xiao malah disuruh untuk mengambil tasbih yang jatuh. Tidak hanya satu, tapi ratusan. Buset dah. Meski begitu, Xiao tetap melakukannya demi menyelamatkan teman-temannya. Setelah mengambil semua tasbih, Xiao lanjut berjalan menemui Qi. Qi kagum dengan perjuangan Xiao, tapi sayang, ada satu butir tasbih yang tertinggal di bawah, sehingga Qi menyuruh Xiao melompat dari kuil untuk mengambil tasbih itu. Dan mengejutkannya, Xiao mau melakukannya. Tapi ternyata semua itu hanya ilusi. Qi hanya menguji ketulusan hati Xiao. Dan setelahnya, dia berjanji akan menyembuhkan teman-temannya. Tidak hanya disembuhkan, Qi juga melatih Tiger dan Turbo. Mereka diajari jurus baru untuk persiapan menghadapi si bumi. Beralih ke Dragon, dia dibawa Rosa untuk diobati. Rosa berkata, meski si bumi selalu menyuruhnya untuk membunuh Dragon, Rosa tidak pernah mau melakukannya. Dia cinta mati sama Dragon dan tidak mungkin mau menyakitinya. Sialnya, hal itu sempat membuat si bumi sangat marah dan bahkan pernah meninju Rosa dengan kerasnya, sehingga Rosa tidak bisa bertahan lama dan akhirnya dia pun tewas tepat di hadapan Dragon. Melihat itu, Dragon pun sedih. Dia mencoba berdiri dan mendatangi Rosa, tapi itu sia-sia. Obat penyembuh pemberian Rosa mulai bereaksi, membuat Dragon ngefly dan berhalusinasi. Tapi itu ampuh untuk membuat tubuhnya pulih dan menjadi lebih kuat. Kembali ke Tiger dan Turbo, mereka diberi oleh-oleh oleh Qi sebagai bekal saat menghadapi si bumi. Turbo mendapat ruyung baru, sedangkan Tiger mendapat tasbih. Dan setelah siap, mereka pun berangkat. Mereka mendatangi markas si bumi dan bersiap untuk bertarung. Nampak si bumi B aja dan tidak takut sama sekali untuk menghadapi mereka. Pertarungan pun terjadi. Berkat latihan bersama Qi, Tiger dan Turbo mulai bisa melawan si bumi. Turbo mengeluarkan jurus barunya. Dia membuat perisai dengan ruyungnya, di mana perisai itu sangat sulit dihancurkan dan sempat berhasil melukai si bumi. Tapi tetap saja, si bumi masih bisa menghancurkannya. Tiger lanjut menyerang. Sayangnya, si bumi berhasil menangkisnya. Tiger dan Turbo dibuat kewalahan melawan si bumi. Mereka dibuat tak berdaya. Lah, sia-sia dong latihannya kemarin. Tiba-tiba terdengar suara di luar, yang ternyata Dragon sudah tiba di sana. Dia menantang si bumi untuk Baiwan. Si bumi awalnya meremehkan Dragon dan langsung bertarung melawannya. Tapi ternyata Dragon lebih kuat daripada si bumi. Dengan mudah dia menghajarnya tanpa ampun, sampai si bumi tidak diberi kesempatan melawan. Saat terpojok, si bumi lalu menjatuhkan diri bersama Dragon dari lantai atas. Yang pastinya itu akan membunuh Dragon. Tapi Dragon bisa mengatasinya. Dengan mudah dia membalik keadaan dan menghajar si bumi habis-habisan. Alhasil, si bumi pun terjatuh dan berhasil terbunuh. Setelahnya, Dragon menghampiri adiknya yang terluka. Dia memeluk Tiger dan berkata kalau dia akan kembali ke kuil. Mendengar itu, Tiger pun senang. Mereka bertiga lalu kembali ke kuil. Nampak teman-teman Tiger senang melihat dia baik-baik saja. Dan kini, Dragon, Tiger, dan Turbo akan bersama meneruskan kuil ini, seperti permintaan terakhir Master Jianglong. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita untuk film Dragon Tiger Gate 2006. Gimana menurut kalian tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film selanjutnya? Kalau kalian suka dengan video Mimin, tolong bantu like ya. Kalau tidak suka, kalian boleh dislike aja. Dan tulis di komentar, apa yang membuat kalian tidak suka dengan video Mimin, supaya channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video kami, dan see you next time.